menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah, salah satu kampus di Sumatera Utara. Salam pembuka membawa berkah, mohon dijawab dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Marilah kita menjadi insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Dialah Rabbul Alamin yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada makhluk ciptaannya. Allah telah memberikan berbagai kenikmatan sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mari kita sanjung sajikan kepada Nabi yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang suci, penyampai risalah ilahi, pemimpin yang terpuji dan tidak pernah korupsi. Semoga kita yang mengimaninya dengan sepenuh hati dapat bertemu dengannya di surga Allah yang maha suci. Saudaraku yang saya cintai, miris hati melihat kondisi negeri ini, di mana bencana pandemi COVID-19 yang tak kunjung berhenti. Indonesia kembali dikejutkan oleh kejahatan para elit negeri yang berdasi. Pada akhir tahun 2020, praktik korupsi kembali terjadi. Bahkan bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang terkena pandemi sanggup mereka curi dengan praktik korupsi. Peristiwa yang terjadi tersebut menyadarkan kita semua betapa buruknya moral penguasa saat ini. Mereka tidak menyadari bahwa praktik korupsi yang dijalani adalah perbuatan merusak mimpi. Mimpi negeri untuk maju dan mimpi bangsa untuk hidup bahagia di masa depan nanti. Berdasarkan hal tersebut, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Korupsi Penghancur Mimpi. Saudaraku yang saya cintai, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan korupsi juga termasuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yang hal itu amat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah melarang hambanya untuk melakukan korupsi dengan cara apapun juga. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadnuna biha لتأكلون فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu. Dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim agar kamu mendapat memakan harta dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yang salah satunya adalah korupsi. Sedikit ataupun banyak, maka hukumnya tetaplah sama, yakni berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, para pelaku korupsi pasti akan mendapatkan hukuman, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita menjauhi perbuatan korupsi, karena perbuatan korupsi pasti akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan juga kebencian dari manusia. Saudaraku yang saya cintai, korupsi bukan hanya mendatangkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala,
Korupsi juga dapat menghancurkan mimpi atau cita-cita diri sendiri juga orang lain. Terutama korupsi pasti akan menghancurkan mimpi anak negeri, di mana yang seharusnya masyarakat dan anak negeri bisa hidup dengan mudah dan terjamin kesejahteraannya. Tapi karena tindak korupsi, mimpi anak negeri seakan-akan menjadi mati. Biaya pendidikan menjadi tinggi, hidup masyarakat sulit dijalani, harga kebutuhan melambung tinggi dan sulit dicari. Jika hal tersebut terus terjadi, mimpi negeri untuk maju akan runtuh, tatanan kehidupan akan rusak dan hancur. Maka dari itu, setiap diri dan masyarakat mempunyai tugas yang sama, yakni menghindarkan diri dari perbuatan korupsi dan menghentikannya dari sedini mungkin. Walaupun kita mempunyai KPK yang dengan berani memberantas korupsi, kita sebagai masyarakat, sebagai generasi muda harus menghentikannya dan menghancurkannya untuk masa depan nanti. Jujur adalah kuncinya. Bertindak dan berkata jujur pasti akan membantu kita untuk memilih arti negara kita dari bahaya korupsi. Tidak ada salahnya jika kita membentengi diri kita dengan berpegang teguh kepada kejujuran. Semoga kita selalu berada di jalan yang benar dan memperjuangkan hal yang benar. Semoga pidato yang singkat ini dapat menyadarkan kita semua betapa kejinya korupsi itu. Semoga kita selalu berpegang teguh dengan kejujuran dan selalu bertindak amanah. Korupsi harus mati. Belajar sastra dengan puisi, belajar hadis dengan Sahih Al-Bukhari. Marilah kita hentikan korupsi agar tercapai mimpi anak negeri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.